Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pertemuan ke-28 kelas 12 di mata pelajaran ekonomi. Melanjutkan contoh soal yang kemarin tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi soal-soal contoh ini lanjutan dari contoh soal yang kemarin. Nah, pada tanggal 7 Januari 2018 telah diselesaikan jasa perbaikan motor sebesar 2.500.000. Nah, kalau semisalkan ada kata-kata telah selesai diselesaikan jasa, otomatis kita mendapatkan pendapatan. Tapi di kata-kata ini itu nggak dijelaskan apa ini dibayar secara tunai atau enggak. Ya, berarti kalau misalkan nggak ada kata-kata tunai, berarti ini maksudnya piutang. Jadi piutang itu uang kita ada di orang lain. Ya, berarti si transaksi 7 Januari 2018 telah diselesaikan jasa perbaikan motor sebesar 2.500.000 itu merupakan pendapatan kita yang belum dibayar oleh si orang lain. Jadi pendapatan kita yang belum dibayar oleh pelanggan. Jadi akunnya piutang di debit, pendapatan jasa di kredit. Kenapa piutang di debit? Karena uang kita kan ada di orang lain. Berarti itu maksudnya piutang. Beda lagi kalau misalkan katanya telah diselesaikan jasa perbaikan motor sebesar 2.500.000 secara tunai. Kalau misalkan ada kata-kata secara tunai berarti di atasnya di sininya kas, di sininya pendapatan jasa. Kalau misalkan nggak ada kata-kata secara tunai, di sininya piutang, di sininya pendapatan jasa. Jadi ini karena nggak ada secara tunai, jadi akunnya itu piutang dan pendapatan jasa. Lanjut, tanggal 9 Januari 2018. Dibeli peralatan dengan harga 2.200.000 dan baru dilakukan pembayaran sebesar 1 juta. Nah, tanggal 9 ini diberi peralatan, berarti yang bertambah di debitnya itu peralatannya terus dan baru dilakukan pembayaran sebesar 1 juta. Nah, dibeli peralatan dengan harga 2.200.000 dan baru dilakukan pembayaran sebesar 1 juta. Nah, berarti peralatannya bertambah. Nah, yang dikreditnya itu bukan pendapatan jasa melainkan kas. Jadi, 9 Januari 2018 diberi peralatan dengan harga 2.200.000 dan baru dilakukan pembayaran sebesar 1 juta. Akunnya itu peralatan di debit, kasnya di kredit, lalu utang usahanya juga di kredit, gitu ya. Lalu tanggal 12 Januari 2018 diterima pendapatan jasa bengkel 500.000. Nah, diterima pendapatan jasa berarti uang kita bertambah, berarti kas lagi terus pendapatan jasa nih. Bedanya kalau misalkan transaksi yang ini diterima pendapatan jasa bengkel, karena kalau misalkan diterima berarti uang kita uang jasa pelanggan itu kan sudah diterima di perusahaan kita, otomatis penyimpanan itu di kas. Nah, beda lagi kalau misalkan ini telah diselesaikan tapi belum diterima kan, berarti ininya piutang. Kalau misalkan yang 12 itu diterima pendapatan jasa karena uangnya udah diterima, berarti udah masuk ke kas kita. Berarti kas sama pendapatan jasa, kasnya di 500.000, pendapatan jasanya 500.000, kayak gitu. Lanjut ke 14 Januari 2018 diterima pendapatan jasa bengkel sebesar 1 juta. Kayak sama yang tadi, berarti kas pendapatan jasa, ini juga kas pendapatan jasa. Nominalnya 1 juta, 1 juta, kayak gitu. Terus 16 Januari 2018 diberi perlengkapan bengkel secara kredit sebesar 1 juta. Nah, dibeli perlengkapan secara kredit. Kalau secara kredit berarti utang kan? Utang. Berarti
atasnya debitnya perlengkapan bengkel sama bawahnya itu karena secara kredit berarti utang usaha kayak gitu ya. Karena ininya secara kredit, pembayaran secara kredit berarti dia melakukan transaksinya nanti gitu karena dibayarnya secara kredit berarti dia perusahaan bengkel Akbar itu memiliki utang gitu karena membeli perlengkapan secara kredit. Lalu 18 Januari 2018 diterima pendapatan jasa bengkel sebesar 500.000. Ini pendapatan jasa lagi berarti karena sudah diterima berarti kas sama pendapatan jasa lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian kalau misalkan perhatikan kata-katanya, terus perhatikan juga akun yang di bawahnya, bersihkan juga secara tidak langsung paham, oh kalau misalkan telah diselesaikan berarti itu piutang, pasangannya pendapatan jasa. Oh kalau misalkan nanti kata-katanya diterima berarti diterima pendapatan berarti akunnya kas sama pendapatan jasa. Kalau misalkan membeli perlengkapan atau peralatan tapi secara kredit berarti pasangannya perlengkapan atau peralatan, bawahnya pasangannya utang usaha kayak gitu. Jadi kalian juga secara tidak langsung pasti memahami pasangan-pasangan dari akun-akun siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, jadi seperti biasa kalian coba lagi soal-soal latihannya. Nanti ketika pertemuan tatap muka terbatas kita akan membahas secara keseluruhan mengenai transaksi-transaksi yang telah saya jelaskan secara singkat ini. Jadi kerjakan latihan soalnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.